Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabati, salam pergerakan. Selamat datang di episode spesial kita hari ini, di mana kita akan menjelajahi keistimewaan dari kontribusi yang tak tergantikan dari Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau yang lebih dikenal dengan nama KOPRI. Mari kita telusuri bersama-sama bagaimana KOPRI menjadi wadah yang memperkuat kepemimpinan, solidaritas, dan perempuan muda dalam membangun masa depan yang lebih baik. Saya Sania Elisa sebagai host hari ini, yang mana kita akan membahas topik yang menginspirasi secara mendalam bersama narasumber istimewa kita hari ini, yaitu Ketua KOPRI Rahyon Kawah Condro Dimuko dengan tema keistimewaan KOPRI. Karena tak kenal maka tak sayang, mari kita kenalan dulu sama beliau. Kalau ada beliau silakan. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Ratu Pratama Simpang, biasa dipanggil Chelsea, dari Kawah Condro Dimuko. Namanya sangat unik sekali ya sahabat ini. Nah, karena mempersingkat waktu, makanya kita langsung saja untuk mengetahui, untuk menelusuri apa sih KOPRI itu sebenarnya. Pertama nih, Bukop. Oh iya, panggilannya ini Bukop ya sahabat-sahabat ini, karena sangat istimewa sekali panggilannya. Apa nih pertama nih Bukop, apa pengertian atau yang dimaksud dari KOPRI itu sendiri? Jadi KOPRI itu apa sih gitu? Oke, jadi KOPRI itu, sahabati, tadi sudah disepil sebenarnya sama hostnya gitu. Jadi KOPRI itu Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri, dimana kita Korps itu sendiri kan perkumpulan organisasi yang mana mewadahi kompetensi yang ada di diri kader putri. Terus juga KOPRI juga sebagai bentuk wujud kesetaraan gender menurut saya. Karena apa? Karena di situ kita sudah tidak lagi memperdebatkan pemimpin itu harus selalu laki-laki, yang bisa manajemen itu hanya laki-laki, yang bisa ini itu hanya laki-laki, sudah tidak. KOPRI itu sudah sebagai salah satu bentuk perlawanan gitu, dari patriarki itu sendiri. Sangat unik sekali ya sahabat-sahabati. Terus nih, apa saja sih program-program unggulan yang dijalankan oleh KOPRI itu sendiri? Jadi apa sih di organisasi KOPRI itu, apa program-program atau visi misi yang dijalankan atau menjadi tujuan itu sendiri? Sama seperti di PMII, di KOPRI juga ada kaderisasi formal. Itu yang pertama, kalau lintas raya tuh ya biasanya ada SIG, Sekolah Islam dan Gender. Itu dimana kita mempelajari terkait gender di situ, terus kayak fikih perempuan dan lain sebagainya. Itu sih program unggulan. Berarti banyak sekali ya program-program unggulan yang diselenggarakan KOPRI ya Bu Kop. Terus ini Bu Kop, apa nilai-nilai atau prinsip utama yang menjadi landasan KOPRI dalam menjalankan kegiatan atau program-programnya? Tadi kan beberapa program unggulan kan sudah dijelaskan. Nah, yang menjadi nilai-nilai atau prinsip utama dalam menjalankan program-program itu sendiri itu apa? Gini, karena KOPRI itu kalau di Rayon sendiri ya, kita kan badan semi otonom, otomatis kita nggak keluar dari zonanya PMII. Jadi nilai dasarnya, prinsipnya itu sama kayak NDP-nya PMII itu sendiri. Gitu. Jadi nggak terlepas dari Rayon. Cuma bedanya kalau di KOPRI kita fokusnya ke kader putri, karena kan biasanya kader putri itu condong lebih banyak dalam kuantitas. Nah, itu gimana caranya KOPRI hadir untuk memperbaiki kualitas, dalam artian bukan berarti sebelumnya buruk, tidak, tapi gimana kita mewadahi itu tadi, kita memfasilitasi bagaimana caranya, karena kader putri ini dominan biasanya itu lebih banyak ya, jadi itu daripada nanti kebuang kan kompetensinya sangat sayang sekali. Jadi di situ KOPRI membantu hadir di situ. Berarti karena KOPRI itu bagian dari PMII, maka landasannya itu sendiri juga sama, ikut dari prinsipnya juga sama, tujuannya juga sama kok, terbentuknya mahasiswa Islam. Nah, terus nih Bu Kop, kalian dilihat-lihat itu kan kalau KOPRI itu kan orang-orang pilihan ya, orang-orang istimewa gitu. Nah, bagaimana sih proses rekrutmen jajaran kepengurusan KOPRI, dan apa yang menjadi kriteria utama dalam pemilihan anggotanya? Kan tadi kan seperti yang diceritakan tadi kan KOPRI kan mungkin tidak sembarang orang gitu ya. Nah, jadi apa sih yang harus menjadi syarat dan ketentuan untuk bisa menjadi bagian dari KOPRI itu sendiri, Bu Kop? Kalau yang pertama itu kader, sahabati.
Jadi kalau sudah PKD itu bisa jadi pengurus, ya kan. Terus kalau untuk spesifik ke pengurus Kopri sendiri, ya itu tadi kita ada kaderisasi formal SIG. Jadi yang sudah SIG ya sudah SIG saja, yang bisa jadi. Terus juga putri saja. Sejauh ini masih putri saja. Jadi kita belum bisa menerima pengurus putra untuk masuk ke Kopri, nggih. Gitu. Oh, jadi Kopri itu sendiri yang penting itu dia bagian dari kader PMI itu sendiri ya. Oke, betul. Jadi kalian jangan lupa ikut PKD ya, sahabat. Betul. Yang paling istimewa di Kopri tadi kan judul kita kan keistimewaan Kopri. Nah, apa sih yang buat Kopri itu unik atau berbeda, istimewa daripada organisasi-organisasi yang lain gitu, Bu? Yang membuat unik gitu ya, banyak sebenarnya sahabat. Cuma mungkin di sini saya mengungkapkan salah satunya saja. Kopri itu kan hadir untuk sebagai simbol kalau PMII itu peduli. PMII itu mendengarkan apa yang digaungkan oleh para perempuan. PMII itu ngasih kayak ruang, monggo silahkan kalian membentuk suatu organisasi, kalian membuktikan bahwasanya memang perempuan itu bisa memimpin, perempuan itu bisa apapun yang kalian gaungkan kemarin, istilahnya seperti itu. Jadi tapi uniknya di sini adalah kayak nilai dasarnya kita, landasannya kita, prinsip kita itu sama PMII, cuman kita punya kepemimpinan kita sendiri. Jadi nggak yang lepas gitu. Uniknya di situ. Semi lepas. Ya kan, lepas ya nggak lepas, tapi nggak lepas itu ya lepas. Dia punya kepemimpinan sendiri, dia punya struktur organisasi sendiri. Uniknya juga di situ. Itu salah satu keunikannya Kopri. Jadi itu yang membuat unik sendiri itu ya, Bu. Iya, kalau secara kerjanya insya Allah sama kayak organisasi-organisasi feminisme lainnya, dimana kita menggaungkan kayak kesetaraan, terus peduli perempuan dan anak, terus mewadahi kompetensi dari kader-kader atau anggota-anggota putri. Itu semua organisasi insya Allah sama, cuma bedanya di situ masih satu ini tapi nggak satu. Gimana itu? Unik menurut saya. Jadi satu tapi nggak satu, masih bersatu tapi ada kewenangan tersendiri, ada keistimewaan tersendiri. Keistimewaan. Jadi kalian sahabati, jangan lupa join ke jangan takut berproses. Nah. Itu intinya. Kita sudah di penghujung, kita sudah mengetahui dari banyaknya. Terus harapan dari Bukop sendiri untuk Kopri kedepannya, baik untuk anggota atau masyarakat luas itu bagaimana? Harapannya untuk Kopri semoga kedepannya kita lebih berani. Bukan berarti kita sekarang masih takut-takut ya, enggak. Tapi better kalau misal kita lebih berani. Terus juga percaya sama dirimu sendiri, wahai anggota kader putri. Selagi niat kita baik, selagi kita tidak merugikan orang lain, nggak apa-apa, gas saja. Terus untuk masyarakat, semoga Kopri semakin dikenal oleh masyarakat setempat. Jadinya kalau misal kita mau masuk ke masyarakat itu lebih terbuka. Mereka lebih kayak silahkan ini Kopri gitu. Jadi lebih aware lah sama lebih masyarakat, lebih bersosialisasi, lebih bercampur kepada masyarakat gitu. Itu sih harapannya. Baik sahabat-sahabati, kita sudah di penghujung podcast yang sangat istimewa ini. Jadi dari beberapa yang telah disebutkan tadi, semoga bisa menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabati atau kebingungan dari sahabat-sahabati apa sih itu Kopri. Nah, itu sahabat-sahabati, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Salam.